Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih melanjutkan materi kita yang kemarin kita pelajari, ini bagian yang kedua, yaitu tentang Yesus manusia standar, ya. Nah, temanya sudah dipahami ya, kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar, kenapa Yesus manusia standar. Kok tidak Yesus standarnya manusia? Memang arahnya ke sana, tapi ini lebih menjelaskan bahwa ketika Yesus menjadi standar itu, bukan ketika Yesus menjadi Tuhan, tapi ketika Yesus turun ke bumi, dia menjadi manusia, dan apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama ada di muka bumi 3,5 tahun, dia kan 100% manusia, betul? Nah, kesuksesannya, ya, ketaatannya, kemuliaannya, semua yang ada, yang terjadi dengan Yesus itu, sekarang menjadi tolak ukur. Kita dituntut untuk meniru Yesus. Standarnya Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang telah menjadi manusia. Amin. Kalau dituntut Yesus sebagai Allah begitu, nanti Anda akan beralasan. Ya, dia bisa karena dia Allah. Saya kan manusia, mana mungkin saya bisa. Begitu ya. Tapi kalau Yesus bilang, aku pernah jadi manusia, ya, dan aku tunjukkan kepada kalian semuanya, aku bisa taat, aku penuh kemuliaan, aku penuh dengan kekudusan. Sekarang engkau yang mengikut aku, nah, aku mau kalian semuanya ngikutin aku, jadi kudus, jadi mulia, jadi taat seperti Yesus. Amin. Nah, jadi malam hari ini, ya, kelanjutannya adalah, mari kita jadikan, ya, Yesus itu, ya, sebagai manusia standar, betul, ya, dia manusia standar. Jadi pengertiannya begini. Jadi menjadi Yesus. Nah, saudara jangan bingung ya. Kok Yehova menjadi Yesus itu gimana? Itu telah dijadikan ukuran standar, dijadikan tolok ukur, agar semua manusia menjadi serupa dengan dia. Nah, saya jelaskan sedikit dulu. Kenapa di sini dipakai istilah Yehova menjadi Yesus? Ya, saudara, Yesus itu adalah nama yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel kepada Maria ketika Yesus dikandung oleh Maria, lalu lahir. Nanti kalau anak itu lahir, beri nama Yesus. Jadi sebelum dia lahir, Yesus itu lahir, ya, dari rahimnya Maria. Namanya bukan Yesus. Namanya siapa? Nah, kita sebut saja Yehova atau Yahweh. Jadi Yehova, Yahweh itu sama, ya. Yesus, Adonai itu nama setelah Yesus ada di muka bumi. Ketika dia bangkit, lalu bapaknya bangga dengan anaknya ini, lalu bapaknya bilang, nak, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Adonai, Tuhan, ya, Lord, ya, Tuhan. Nah, disinilah Tuhan Yesus Bapak mengangkat anaknya ini menjadi Tuhan, Adonai atas segala ciptaannya, ya. Jadi jangan ada yang bingung malam hari ini tentang kalimat ini. Jadi Yehova yang menjadi Yesus itu sekarang telah dijadikan ukuran. Nah, Yehova ini adalah ketika Yesus dalam bentuk roh sebagai keluarga Allah, ya. Nah, Yesus ini berbicara tentang kemanusiaannya. Jadi ketika Tuhan telah menjadi manusia itu,
sekarang telah dijadikan ukuran atau standar tolak ukur. Tujuannya adalah agar semua manusia menjadi serupa dengan dia. Amin. Nah, pertumbuhannya sampai di mana? Yang kurang dari dia, tapi tetap mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka tentu juga mereka beroleh selamat, hanya tidak memenuhi standar. Dan mereka akan diberi tempat yang terpisah tentunya. Nah, tempat apa saja itu? Itu bisa berarti orang-orang yang tidak memenuhi standar itu, mereka tinggal di tempat gelap, atau istilah di dalam Alkitab disebut ratap kertak gigi, ya. Tempat gelap dan kertak gigi. Sedang yang tidak percaya dan berdosa dibuang ke lautan api. Dari ayat-ayat berikut nampak level yang berbeda-beda bagi mereka yang percaya dan tidak percaya di dalam kerajaan yang akan datang. Amin. Nah, saudara, ketika Tuhan mentargetkan kita untuk diubah sesuai dengan tolak ukur atau standarnya, yaitu Yesus manusia itu, lah, sekarang kita harus memenuhi standarnya, nggak boleh kurang dari itu. Walaupun Anda sudah tergolong termasuk orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Jadi ada 3 bagian ya, atau 3 level. Ya, ada orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, ada orang yang percaya Yesus, ada orang yang menjadi seperti Yesus. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mau jadi yang mana nih? Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak akan memilih menjadi orang yang tidak percaya, betul? Nah, paling tidak startnya Bapak Ibu Saudara sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan memiliki garansi beroleh selamat. Amin. Nah, di sini. Tapi ada target yang boleh kita kejar selain sekedar selamat. Apa itu? Menjadi serupa dengan Yesus itu loh, seperti keinginan proyek Bapa atas manusia. Bapa ingin mengubah semua manusia itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Target ini kalau nggak pernah dipahami, Anda nggak pernah mengejar ke sana. Kenapa? Karena Anda merasa nyaman. Apalagi dinabubukkan dengan ajaran hyper grace. Udahlah, yang penting diberkati, yang penting ya semua yang dikerjakan oleh Yesus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi hal berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu tak pernah dilakukannya. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi apa yang kita lakukan sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus pertama, kita didudukkan. Itulah masa anugerah. Lalu kita diajak berjalan bersama dengan Yesus. Anda lihat Henokh ketika berjalan dengan Tuhan Yesus, dia diubah menjadi serupa dengan Yesus sehingga dunia tidak bisa menerima dia lagi. Akhirnya rapture, ya, diangkat. Henokh itu orang pertama kali yang mengalami rapture. Ya, karena apa? Karena dia berjalan dengan Yesus. Orang yang berjalan dengan Yesus lama-lama menjadi seperti Yesus. Amin. Nah, langkah yang ketiga, kita stay, mempertahankan dari semua goncangan apa yang digoyahkan oleh si iblis untuk menurunkan level kita. Disinilah kita akan melakukan semuanya itu. Amin. Nah, saudara, jadi ada 3 golongan. Orang percaya, orang yang tidak percaya, ya, dan satu lagi adalah orang yang mencapai tingkat menjadi seperti Yesus. 3-tiganya nanti akan memperoleh tempat yang berbeda, saudara. Ya, tempat yang berbeda. Bagi orang yang nggak percaya, nanti akhir hidup mereka akan dibuang ke Gehenna atau ke api neraka. Nah, bagi yang percaya, kalau hanya percaya tok, belum tentu nanti mencapai namanya Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Bersama dengan Bapak di sana. Jangan-jangan mereka akan dilempar ke satu tempat yang namanya ratap dan kertak gigi. Itu bukan neraka.
itu adalah tempat dari orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi, ya, yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Bapa untuk kita berubah menuju ke arah itu. Nah, beberapa ayat ini bisa menjadi referensi bagi kita semuanya ya. Kita lihat Roma 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepadanya, kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Jadi karena kemurahan hatinya Allah Bapa ini, Bapak bilang, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, dengan mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya sesuai format yang ditulis dalam Wahyu 3 ayat 20, jaminannya adalah akan diselamatkan. Artinya apa? Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, dijamin Anda nggak masuk neraka. Ya, neraka bukan bagian Anda. Neraka itu adalah tempat orang yang tidak percaya kepada Yesus, dan iblis dan antek-anteknya semuanya. Amin. Nah, kita lihat tempat yang kedua, saudara. Ya, gimana kalau kita tidak hanya dituntut untuk percaya tok? Kenapa kita harus berjuang untuk mencapai tingkat yang lebih lagi, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan? Dalam Wahyu 21 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, kalau Bapak Ibu Saudara baca ya di ayat ini, Anda lihat firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma, dan dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara, satu hari Yohanes atau Rasul Yohanes ini diberikan firman kepada Rasul Yohanes ini. Dia berkata, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini bukan Allah Bapa, tapi yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus. Ya, nah Tuhan Yesus. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedikit bingung di sini ya. Kenapa Tuhan Yesus bilang akulah Alfa dan Omega? Saudara, sebenarnya yang menjadi Alfa dan Omega yang sebenar-benarnya, sejatinya itu bukan Yesus. Yang awal dan yang akhir itu bukan Yesus, betul? Kita tahu ya, Ibrani 1 ayat 4, ayat 5, 6, 7. Lah di situ firman-Nya mengatakan pada hari ini aku memperanakkan anakku, membawa anak itu turun ke bumi. Artinya apa? Bapak memperanakkan Yesus. Yesus keluar dari Bapaknya. Berarti ada yang lebih dahulu dari Yesus, bukan? Jadi kalau di sini dibilang akulah yang awal, ya, dan yang akhir, kayaknya nggak pas. Bukankah sebelum Yesus sudah ada Bapak? Betul? Nah, ya, lalu orang bilang nih, ini yang ngomong pasti Bapak nih, bukan Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Yang datang ke Pulau Patmos itu ketemu dengan Rasul Yohanes bukan Bapak. Yang datang ketemu dengan Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang dirinya adalah Alfa dan Omega? Saudara, memang ada beberapa gelar atau nama dari Allah Bapa itu yang dipinjam oleh Tuhan Yesus. Ya, nah, dalam rangka tugas
Sejak Tuhan Yesus, sejak Allah Bapa itu mendelegasikan penciptaan segala alam kepada Tuhan Yesus atau Yahweh itu, lah disitulah Yesus mulai membuat satu kerajaan sendiri, namanya kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga itulah Yesus yang pertama, karena dia yang menciptakannya. Amin. Nah, jadi skopnya itu bukan keseluruhan termasuk Allah Bapa dan kerajaan Bapa, bukan. Tapi ini hanya berbicara di area wilayah kerajaannya Yesus. Jadi di wilayah kerajaannya Yesus itu, Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Nah, nanti Bapak Saudara kalau ada yang bertanya, ya, paling tidak saya sudah memberikan pelajarannya, yang memberitahu Bapak Ibu Saudara pengertiannya seperti ini, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menjelaskan, menjawab kepada orang-orang yang bertanya, kok Tuhan Yesus bilang dia Alfa dan Omega? Bukankah Alfa dan Omega itu adalah Allah Bapa nih? Nah, Anda bisa jelasin ya tentang dua jenis kerajaan. Ada kerajaan Bapa dan ada kerajaan Yesus. Kerajaan Yesus itu terkenal dengan kerajaan surga, kerajaan Bapa itu terkenal dengan kerajaan Allah namanya. Ya, nah saudara lanjut ya di sini. Tuhan Yesus katakan ayat yang ketujuh, ya ayat yang ketujuh dia berkata begini. Siapa yang menang? Ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya. Nah, saudara, di sini ada namanya lautan yang menyala-nyala. Dalam bahasa aslinya itu disebut Gehenna. Ya, itu bukan Hades. Jadi ada kata api, ya, di dalam Alkitab itu ada dua tempat. Api yang hanya menjadi satu terminal, ya, tempat transit dulu. Orang-orang yang meninggal di luar Tuhan, mereka tidak di Firdaus, tapi mereka ada di Hades. Ya, ada di Hades. Nah, Hades itu bukan Gehenna. Gehenna atau neraka sampai hari ini belum dibuka. Ya. Nanti ketika semua sudah dinyatakan salah, nah disitulah penjara akhir, yaitu neraka, baru dibuka. Ya, saya nggak ngerti ya kalau ada orang kadang-kadang melihat neraka dan sebagainya, apakah yang dilihat itu benar-benar neraka atau bukan? Tapi yang namanya bahasa vision, saudara ya, bahasa vision itu bisa berbicara menjangkau hal-hal apa saja sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh yang memberi penglihatan itu kepada yang mendapatkan penglihatan itu ya. Jadi nggak usah dipersoalkan. Kok itu penglihatan itu bilang melihat neraka, Pak? Katanya neraka belum dibuka. Ya. Mungkin Allah hanya ingin memberitahu, bentuk pemberitahuan. Ya, contoh ya, ada film, ya, film yang mau diputar seminggu lagi. Tapi cuplikannya sudah diputar dulu ya. Tahu nggak sih saya? Ya, cuplikannya sudah diputar dulu. Ya, apakah filmnya sudah main? Sudah diputar? Belum. Tapi orang paling enggak punya gambaran tentang film yang akan diputar seminggu nanti itu. Dengan apa? Dengan ada iklan, cuplikannya itu loh. Lah mungkin ya orang-orang yang mendapatkan penglihatan tentang neraka, wah, itu mungkin cuplikannya supaya orang memahami ada neraka, isinya gini, ya. Tapi secara resmi neraka itu belum dibuka. Kapan dibuka? Ketika iblis dijatuhin hukuman, dinyatakan salah. Dan siap untuk dibuang, nerakanya dibuang. Nerakanya dibuka. Nah, nanti iblis beserta pasukannya, pengikut-pengikutnya, dilempar bersama-sama ke Gehenna itu, dihukum untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, neraka
itu tempat orang yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ada tempat yang lain lagi. Ya, kita lihat dalam Wahyu 22 ayat 13 sampai 15. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir, terkemudian yang awal dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, ya, dan yang melakukannya tinggal di luar. Ini ada katanya, tinggal di luar. Siapa itu? Anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh. Apa itu anjing-anjing itu? Ya orang kafir, ya. Nah, anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, orang mencintai dusta, ya, yang melakukannya, mereka tinggal di luar. Tapi bagi yang membasuh jubahnya, mereka boleh masuk ke dalam kota itu. Ya, kota itu kota apa, saudara? Nanti pada waktu langit baru, bumi baru, ya, karena langit lama, bumi lama sudah diringkus semuanya, muncul langit baru, bumi baru, lalu turunlah satu kota dari surga, dikatakan, ya. Nah, bentuknya kubus, itulah yang disebut Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Ya. Jadi ada yang boleh masuk ke dalam kota itu, tapi ada yang tidak. Mereka yang tidak masuk itu digolongkan sebagai anjing-anjing, tukang sihir, orang-orang sundal, pembunuh, dan sebagainya, penyembah berhala dan sebagainya. Mereka nggak boleh masuk ke dalam kota itu. Mereka tinggal di luar, ya, tinggal di luar. Nah, saudara, kita tahu ya, jadi orang yang masuk ke dalam kota kudus ini nggak boleh kurang sedikit dari standarnya. Standarnya apa? Seperti penguasa yang memiliki kota itu. Itulah disebut kotanya Allah, betul? Allah itu maha kudus, Allah itu maha mulia, yang nggak kudus, yang nggak mulia seperti Yesus, nggak boleh masuk ke dalam Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Jadi seleksinya sangat ketat untuk boleh masuk ke dalam Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Kalau tidak, saudara, Anda selamat, bisa masuk ke langit baru, bumi baru, tapi Anda tidak tinggal di kota itu. Jadi itu tergantung pilihan Bapak Ibu Saudara sekarang. Mau pilih selamat, tinggal di luar, atau Anda selamat, tinggal di dalam. Nah, ada orang kadang-kadang konyol ya. Mereka tuh dalam doanya, ya tahu bilang gini, oh Tuhan, asal saya sekedar masuk surga nggak apa-apa. Tinggal di emper juga nggak masalah. Kadang-kadang. Ada yang doa gitu ya dulu. Ya tahu, mungkin Anda pernah doa begitu ya. Nah, mungkin tujuannya, maksud Anda itu merendahkan hati, merendahkan diri gitu ya. Gak apa-apa ya, yang penting kan masuk surga, di emper juga gak masalah gitu ya. Kalau Anda bisa tinggal di dalam, kenapa harus di emper, betul gak ya? Kenapa harus di luar? Ayo saudara, siapa mau ya tahu, tinggal di luar rumah, apalagi musim dingin gitu ya. Nah, atau musim panas gitu. Wah, saudara, enak tinggal di dalam rumah. Amin. Nah, di situ fasilitasnya ada makanan, ada interest, Anda bisa menikmati semuanya. Amin. Di kota kudus Allah itu sama seperti itu. Jadi ketika kita disuruh memilih, pilihlah yang terbaik. Amin. Raih itu. Kesempatannya masih ada. Ya, Wahyu 22 ayat 19. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, nah jadi kalau kurang, mereka nggak punya bagian dari pohon kehidupan. Amin. Mereka nggak dapat bagian di situ.
Lihat dalam Matius 22 ayat 11 sampai 14. Ini cerita Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kawin, Bapak mengadakan perjamuan kawin, dia menikahkan anaknya, ya. Nah, Matius 22 11 sampai 14 ini, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ya, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, dicampakkan keluar. Ya, nah, dicampakkan keluar. Nah, ini di sana ada yang disebut ratap kertak gigi. Apa itu ratap kertak gigi? Ratap kertak gigi itu adalah tempat penyesalan karena dia tidak bisa menikmati yang terbaik. Tidak bisa yang menikmati yang terindah. Tidak bisa menikmati fasilitas yang termulia. Ya, tinggal di luar di sana ini. Ya, nah saudara, Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara, ini level hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan ini percaya pada Tuhan nggak? Dia percaya, amin. Dia pakai nama Tuhan kok, andalannya adalah nama Tuhan. Aku sembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus, penyakitnya keluar, betul? Jadilah sembuh dalam nama Yesus, demi namamu. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia melakukan pelayanan, mengabdi kepada Tuhan Yesus juga nih. Ya. Tapi Anda lihat, diusir, enyah dari hadapanku. Diusir kemana? Diusir kemana? Ini bukan diusir ke neraka, tidak. Ya, diusir keluar. Ya, ingat ya. Jadi ada dua tempat, walaupun posisinya, kondisinya sama-sama diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus, namun ya, posisinya, tempatnya berbeda. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Kalau diusir keluar, berarti dia nggak boleh tinggal di dalam itu. Ya, nggak boleh tinggal di dalam. Nah, situlah. Jadi, hati-hati nih, saudara. Jangan mentang-mentang sudah banyak mengadakan banyak mujizat, lalu Anda pikir Anda bisa ada di dalam kota Allah yang kudus itu. Belum tentu. Ya, jangan-jangan Anda ada di emperan itu tadi. Tinggal di luar. Nah, oleh sebab itu, Bapak Saudara, tentang menjadi setara dengan Allah atau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ini harus terjadi secara cepat di dalam kehidupan kita. Kalau Anda diubah dengan Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus, artinya Anda sekarang disetarakan dengan Allah. Disetarakan dengan Allah. Jadi Yesus sama Bapaknya itu setara, betul? Sama kualitasnya. Ya. Nah, memang ada ayat mengatakan Yesus sendiri berkata, "Bapakku lebih besar daripadaku," ya lah. Nah, itu adalah bentuk rasa respek atau hormat daripada si anak dengan bapaknya, saudara. Tapi bapaknya sendiri nggak pernah menganggap seperti itu. Ya, bapaknya sendiri menganggap kita ini adalah teamwork. Ya, kita sama-sama. Aku, anak, Roh Kudus itu sama, betul nggak itu? Kita keluarga dari sini. Memang ada leadersnya, cuman kesetaraannya ada, betul?
Kesetaraannya ada. Boleh menggunakan fasilitas yang sama dan sebagainya. Nah, ketika kita nanti mau dibentuk dan diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, itu artinya Anda juga ikut disetarakan dengan Allah. Amin. Disetarakan dengan Allah. Menjadi setara dengan Allah. Nah, saudara ya punya anak, lalu anak Anda sekolah di swasta ini khususnya ya, swasta. Nah, sekolah-sekolah swasta itu ada 3 tingkat ya, ada 3 level. Ada yang baru bikin sekolah, ya statusnya sekolah itu adalah terdaftar biasanya, ya terdaftar. Terdaftar itu sangat-sangat diawasi dengan ketat itu ya. Nah, terus yang kedua adalah diakui. Jadi setelah dicek itu ya, memenuhi persyaratan ya. Nah, akhirnya diakui. Nah, diakui sebagai sekolah ya, sebuah yayasan atau kegiatan yang bisa diteruskan, diakui oleh pemerintah ya atau apa namanya? Departemen Pendidikan. Nah, Saudara, ketika menanjak terus segala macam kualitasnya lebih baik lagi, nah statusnya dinaikkan lagi. Jadi apa? Disamakan, betul? Ya, disamakan. Apa bedanya terdaftar, diakui dan disamakan? Yang disamakan itu boleh mengadakan ujian sendiri. Ya, tapi yang baru terdaftar dan diakui itu, nah itu muridnya yang kasihan tuh. Gitu. Ujian kadang-kadang 2 kali. Gitu. Ikut ujian negeri dan ikut ujian lokalnya juga dan sebagainya. Nah, Saudara, kenapa? Karena statusnya. Ya, nah, yang paling tinggi itu adalah disamakan. Walaupun dia bukan negeri, tapi sudah sama. Gitu loh. Sama. Nah, disetarakan atau disamakan itu pengertiannya seperti ini. Jadi ketika Tuhan mau mengangkat kita, tujuannya apa? Supaya status Anda naik. Menjadi disamakan. Anda sama dengan Allah. Wis, Pak Gideon kok berani ngomong begitu? Anda sama dengan Allah. Masih pada bingung ya? Mosok. Ya, sekali lagi ini ya. Kalau percaya katakan amin ya. Anda sama dengan Allah. Ya. Nah, kresek. Ya, amin. Sekali lagi ya. Anda sama dengan Allah. Ketika Anda berhasil diubah menjadi seperti Yesus, Anda diubah sama dengan Allah. Amin. Nah, Saudara, malam hari ini pastikan jangan ragu, jangan merasa risih ketika Anda mendengar ya satu hal yang Tuhan mau lakukan, Tuhan tingkatkan status Anda disamakan dengan Allah. Mulai mikir semua nih. Ini pelajaran lama-lama bingung saya. Disamakan dengan Allah. Amin. Kualitasnya naik. Jadi sekolah yang tadinya itu, dari terdaftar, diakui, sampai disamakan itu atas dasar apa nih? Lembaga pendidikan itu mengangkat, mengakui, lalu memberi status. Kamu sama. Betul nggak ya? Atas dasar apa? Kualitas, betul? Kualitas yang meningkat terus. Akhirnya jadi disamakan. Jadi bicara tentang disetarakan dengan Allah ini bukan slogan. Amin. Bukan slogan. Tapi ini merupakan kewajiban yang harus dikerjakan di dalam kehidupan kita ini.
Muncul pertanyaan sekarang, bagaimana kita manusia ini dapat diubah menjadi seperti Dia atau seperti Allah? Bagaimana? Ayo, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana Dia yang setara dengan Allah dapat menjadi manusia. Dengan demikian kita akan mengetahui juga bagaimana manusia dapat menjadi setara dengan Allah. Amin. Nah, sekarang kita lihat dari Tuhan Yesus. Kan standarnya Yesus ya. Yesus manusia standar. Amin. Nah, Yesus itu yang setara dengan Allah bisa jadi manusia. Betul? Anda yang manusia bisa enggak setara dengan Allah? Ya, kalau ada orang, ya, umpama ini dari Bogor bisa ke Metro, ya, dia bisa pulang enggak dari Metro ke Bogor? Ya, bisa enggak? Kalau dia enggak bisa dari Bogor ke Metro enggak bisa, ya, mungkin ada sungai yang jembatannya apa namanya roboh gitu ya, lalu dia nggak bisa terhalang oleh kali itu ya, dia nggak bisa nyampe ke Metro Permata, ke sekretariat kita, ya. Berarti orang dari Metro Permata juga nggak bisa ke sana dong. Tapi kalau mereka bisa dari Bogor ke Metro Permata, artinya dari Metro Permata bisa ke Bogor, amin. Nangkap saudara? Kalau Allah, ya Tuhan, yang setara dengan Allah itu, bisa menjadi manusia, Anda manusia bisa enggak menjadi setara dengan Allah? Aduh, bingung saya. Bingung saya. Dah, kalau Bogor nggak kenal ke Lawang aja deh, gitu ya. Dari Jakarta ini, bisa ke Lawang sana. Bisa nggak orang Lawang ke Jakarta? Bisa banget, sampai ke Alam Sutra, sampai ke BSD, doain orang sakit. Lah ceritanya kok udah nyampe Surabaya, Pak, kemarin aku pergi, lah sekarang di mana? Udah pulang. Nah, saudara, nah ini contoh aja ya. Buktinya, Bu Leli itu dari Lawang bisa ke BSD ke Jakarta, nginepnya di Kota Tua, nah terus mana? Ya. Saya yang dari Jakarta nyampe juga ke Lawang, nah bisa kan? Buktinya saya pernah ke Lawang, ke rumah Bu Leli juga. Nah, rumah yang baru saya belum, rumah yang lama, Nah, bulan Mei, nanti mampir lagi, Nah, saya ngikut daftar. Oke, saudara, malam hari ini ya, Tuhan Yesus yang setara dengan Bapa bisa menjadi manusia. Anda manusia bisa nggak menjadi seperti Tuhan Yesus, lalu Anda dibuat menjadi setara dengan Bapa? Bisa. Caranya gimana? Ketika Yesus sebagai Tuhan, ya, setara dengan Allah itu menjadi manusia, apa yang dilakukan? Dia menanggalkan kealahannya, mengambil rupa menjadi manusia. Begitu juga dengan kita. Kalau Anda mau menjadi setara dengan Allah, jadi seperti Yesus dulu. Caranya gimana? Tanggalkan kemanusiaanmu. Mengambil rupa Allah, betul? Berpikirlah seperti Allah berpikir, bertindaklah seperti Allah bertindak. Nah, dari sini, lama-lama, nanti Anda akan melihat dari gaya hidupmu, dari omonganmu, dari cara berpikirmu, Anda akan seperti Allah. Betul? Ketika Anda berpikir, bertindak seperti dokter, mungkin orang-orang pikir, kamu dokter ya? Betul nggak ya? Tapi kalau ada dokter, sudah, ya,
Dia berpikir bertindak seperti pemulung. Orang pikir dia pemulung, padahal dia dokter. Nah, sama. Kita manusia ini bisa naik level dimulai dari perubahan dulu nih. Berpikirlah seperti Allah berpikir. Tiap hari kesadaran Anda bangun. Aku bukan manusia. Aku adalah anak Allah. Anak Allah itu artinya ya benihnya ada di dalam diri Anda, potensinya ada untuk dalam diri Anda untuk Anda bisa diubah menjadi seperti Allah gitu loh. Anak ayam Anda tahu? Itu kalau semakin besar dia jadi ayam ya. Padahal waktu kecil dia juga ayam. Betul nggak? Nah, ayam kecil itu bahasa Koreanya kutuk. Apa wih? Ya. Yang lain nggak ngerti, cari di kamus. Ayam kecil itu loh. Itu nggak tahu? Tapi nanti kalau sudah gede gitu ya, jadi wih ayam. Padahal itu induk ayam. Gitu ya. Yang membedakan ketika gede sama kecil itu, yang gede disebut induk ayam, yang kecil disebut anak ayam. Sebenarnya sama-sama ayam, bukan? Betul nggak? Nah, ketika Anda jadi anak Allah, punya potensi nggak untuk bertumbuh menjadi serupa, setara dengan Allah? Bisa nggak? Bisa. Seperti itu loh. Ya. Jadi makanya ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, status yang pertama diberi apa? Diberi hak untuk jadi anak Allah. Akui setiap hari. Siapa bilang aku manusia? Ngomong kosong. Aku adalah anak Allah yang sebentar lagi diubah menjadi setara dengan Allah. Amin. Tapi bukan untuk disembah, bukan. Yang disembah cuma satu. Yang duduk di atas tahta itu loh. Ya, dia layak untuk terima kemuliaan, hormat, dan pujian. Tapi kita dinaikkan level itu supaya kita bisa tinggal di tempat yang disediakan oleh dia. Di kota kudusnya Allah itu. Amin. Karena orang yang tidak seperti Allah nggak bisa tinggal di situ. Amin. Lukas pasal 1, ayat 30-35. Baca. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. 33. Dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Amin. Ya, akan disebut kudus. Nah, saudara, kalau Anda bingung tentang rencana Allah itu, seperti Maria ketika menerima anugerah. Jadi hal disetarakan dengan Allah itu sebenarnya grace, anugerah. Betul? Tapi kadang-kadang kita pikir, mana bisa aku seperti itu? Ini kayaknya mustahil. Maria pernah berpikir seperti itu ketika mendapat anugerah untuk melahirkan Yesus. Betul? Dia berkata, mana mungkin? Mana bisa? Aku belum bersuami. Udah nggak ya? Bagaimana caranya padahal aku belum bersuami? Nih, guys bawah ya. Ayat 34 nih. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya padahal aku belum bersuami, ya. Sampai kapanpun saudara, ya. Perempuan itu kalau nggak pernah disentuh sama laki-laki ya nggak bakal mengandung, betul nggak lah? Betul nggak? Ya, nggak bakal, nggak bisa, betul nggak lah? Nah, bagaimana saya bisa melahirkan tanpa ada suami? Ya, tapi apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan dalam ayat yang ke-35-nya,
Kalau Anda lihat di sini, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan yang tinggi akan menaungi engkau. Nah ini ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan menaungi engkau. Jadi kalau Anda nggak mengerti, nanti Roh Kudus akan diutus oleh Bapa untuk membantu kita supaya kita setiap hari diubah, didandani untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya ingat kisahnya Esther, ya. Esther, bukan Esther Purwokerto, bukan ya. Ini Esther yang ada di dalam Alkitab, ya. Nah, Esther, ya, Esther itu, ya, ketika mengikuti kompetisi, ya, karena sang raja itu sedang mencari permaisuri. Seluruh perempuan pengen berlomba-lomba, gitu, untuk mencalonkan dirinya, ya, supaya bisa menjadi permaisuri sang raja itu. Wah, saudara, ya, ternyata screeningnya ketat sekali. Semua orang yang sudah masuk seleksi, mereka harus di treatment dulu ya, selama 1 tahun. 6 bulan itu membuang detoksnya, ya. Lalu 6 bulan itu adalah untuk memasukkan bau harum, ya, sehingga ketika dia lewat nggak usah pakai parfum, ya, dia itu sudah memancarkan aroma yang harum seperti itu loh. Nah, tapi sebelumnya bau-bau busuknya itu sudah dibuang dulu ini 6 bulan sebelumnya itu. Nah, saudara, lah setiap orang itu mendapatkan tukang treatment sendiri-sendiri. Nah, Esther itu tukang treatmentnya namanya Hegai, ya. Kalau Anda baca ya, Hegai. Anda lihat, saudara. Akhirnya Esther terpilih, betul? Menjadi permaisuri. Kenapa Esther terpilih? Alkitab nggak bilang Esther itu lebih cantik daripada yang lainnya, enggak, betul nggak ya? Namanya perempuan semua cantik, ya. Kalau yang ganteng itu laki-laki. Ya. Nah, saudara, nah, jadi apakah Esther paling cantik gitu? Enggak, saudara. Yang cantik banyak, ya semuanya. Tapi kenapa hati raja itu jatuhnya kepada Esther, ya? Sehingga yang lain semuanya tereliminasi. Kenapa, saudara? Kita lihat sikapnya Esther itu loh. Sikapnya Esther ketika dia ditreatment oleh Hegai. Satu hal, Esther itu nurut sama Hegai itu. Ya, nurut. Diajarin gini nurut gitu ya. Salah satunya apa? Tentang asal-usulnya. Hegai bilang, kamu nanti jangan bilang kamu orang Yahudi. Ya. Esther juga ngikut. Ya, ngikutin arahan. Arahannya Hegai itu. Saudara, Roh Kudus itu ibaratnya seperti Hegai di dalam hidup kita. Yang sedang mentreatment di dalam hidup kita. Pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuang detoksnya. Ya, semua hal-hal yang buruk, unclean dalam kehidupan Anda itu dicungkil keluar dulu sama dia. Ya, artinya apa? Tahap pertama adalah tahap koreksi. Amin. Tahap koreksi. Banyak hal yang dinyatakan, salah, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ini dan itu. Ya, itu buang detoks namanya. Ya, nah, yang kedua, ya, mulai diinstal, itu enggak ya? Karakter Kristus, pikiran Kristus, itu enggak ya? Mulai diinstal. 6 bulan berikutnya tahap keduanya itu. Anda nggak bisa, gitu, ya, berubah menjadi baik tanpa membuang yang jahat. Amin. Nggak bisa. Nah itu kalau isinya, gitu, di dalam apa namanya cangkir itu sudah ada kopi, gitu. Lalu Anda taruh susu, gitu. Dan namanya kopi susu, gitu. Betul nggak ya? Nah itu jagonya bikin kopi susu, gitu ya. Nah, kalau Anda mau minum susu jangan ada kopi di dalam cangkir itu, betul nggak ya? Nah, begitu juga dengan hal yang kudus. Yang jahat harus dikeluarkan dulu.
Nah, itu tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita ini. Untuk membongkar dulu. Amin. Nah, makanya doa kematian itu perlu. Matikan Tuhan semua kedagingan-kedagingan di dalam kehidupan saya. Kadang-kadang kita berdoa, Roh Kudus, aku beri engkau otoritas 100%. Amin. Dalam kehidupanku untuk membongkar. Nah, siapa yang pernah berdoa seperti itu? Waktu Anda doa begitu dibongkar nggak sama Roh Kudus? Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Dia, betul? Ya. Nah, coba tuh. Kalau belum terbongkar, ngomong lagi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, aku siap engkau bongkar. Karena aku mau disetarakan dengan Allah. Diubah menjadi serupa dengan Kristus. Aku males, aku sudah bosen jadi manusia. Ya, coba nanti bilang, aku sudah bosen jadi manusia, bukan karena ditagih utang nggak bisa bayar. Ya, ini karena apa, saudara? Anda tahu, aku mau berpikir mulia, aku mau lebih kudus seperti Dia. Amin. Berhenti jadi manusia. Amin. Ayo ya, berhenti jadi manusia. Jangan pernah lapor kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah hambamu ini. Hambamu ini tak lain, tak bukan. Hanyalah manusia biasa yang penuh dengan cacat dan celah. Ampuni ya Tuhan, jangan marah ya kalau saya salah. Jangan gitu. Ya, ya, berkata seperti Daud, ujilah aku Tuhan. Lihatlah, apakah hatiku serong. Nyatakanlah Tuhan. Aku mau berubah. Aku mau diubah menjadi seperti Yesus. Ubah hatiku ya, seperti hatimu. Ya. Nah, pancarkan sinarmu. Ya. Aku mau jadi seperti Yesus. Jadi lagu itu boleh. Ya, ubah setiap hari. Anda lihat nanti, ada perubahan cara berpikir, cara merespon sesuatu di sekitar Anda. Siapa yang melakukannya? Roh Kudus akan menaungimu. Amin. Engkau bisa melahirkan Yesus. Maria akhirnya melahirkan Yesus. Amin. Anda pun juga bisa. Ketika Roh Kudus mengerjakan di dalam kehidupan kita, akan lahir Yesus dari Sunter. Amin. Nah, akan lahir Yesus dari Semarang. Akan lahir ya, Yesus dari Lampung. Itu. Haleluya. Yesus kecil mulai bermunculan. Ya. Sehingga orang mau lihat Yesus itu nggak bingung. Dia mau lihat Yesus, lihat Anda. Amin. Karena Anda serupa dengan Yesus. Yesus serupa dengan Bapa. Ketika orang tanya, Nathanael itu pernah tanya kepada Tuhan Yesus ya. Tunjukkan Bapa itu kepadaku, itu cukup bagiku. Apa jawaban Yesus? Nathanael. Filipus, sorry. Filipus, bukan Nathanael. Nathanael itu tanya kepada Tuhan Yesus. Tunjukkan Bapa itu bagiku, cukup bagiku. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya Filipus. Ya, kalau pus kan nggak enak. Filipus. Sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku di dalam Dia. Itu enggak ya? Jadi kalau ada orang tanya, gitu, Pak Among, Tuhan Yesus itu seperti apa? Masa kamu nggak bisa lihat? Selama ini kamu lihat, aku lihat apa? Nah, tapi harus berubah dulu. Jadi seperti Yesus, amin. Kalau belum berubah jadi seperti Yesus, Anda bilang, Yesus tuh kayak aku loh. Orang punya gambaran Yesus seperti Anda, nanti rusak Yesusnya, amin. Nah, jangan. Hidup kita sudah berubah, Anda baru pantas, baru boleh bilang, ya toh, lihat aku, lihat Yesus. Ya, lihat Yesus, lihat Bapa. Amin. Kemuliaan Bapa ditaruh dalam Yesus, kemuliaan Yesus diberikan kepada kita. Ya,
terus diolah semakin besar, memenuhi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, terus, saudara, sejak malaikat itu pergi, nah di sini Roh Kudus turun atas Maria. Dan Yehova turun ke dalam rahim Maria. Dan salah satu sel telur dalam rahim Maria itu dipilihnya. Ketika roh Yehova memasuki sel telur di rahim itu, terjadilah proses pembuahan di rahim Maria. Lalu menjadi bayi. Setelah cukup waktunya, bayi itu lahir di sebuah kandang. Ya, nah saudara, perhatikan di sini ya. Luar biasa. Jadi saya harap Bapak Saudara menangkap, mengerti tentang cara kerjanya Allah ini. Ya, hal berubah menjadi seperti Yesus ini bukan karena Anda bisa berubah, bukan. Karena Anda ya menyerah kepada Roh Kudus yang akan membuat perubahan di dalam hidup Anda. Sehingga Roh Kudus itu menjadi sang transformator itu ya, yang bisa mengubah, melakukan pembaruan di dalam setiap kehidupan kita ini. Ya. Nah, baik dengan Roh Kudus itu. Jangan dukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berduka walaupun dia ada di dalam hidupmu, dia tidak akan melakukan apa-apa. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, hidupmu nggak mengalami satu progres atau perubahan. Amin. Tapi kalau Roh Kudus itu Anda activate dalam hidup Anda, tiap hari Anda ajak ngobrol, Anda tanya, Roh Kudus, ya, apa yang harus dilakukan lagi? Apa gini. Roh Kudus dengan senang hati, dia akan membimbing Anda kepada seluruh kebenaran. Kalau dia perlu, dia akan menyatakan kesalahan, mengoreksi di dalam setiap kehidupan kita. Jangan takut, ya. Diubah menjadi seperti Allah itu hal yang mudah. Yesus saja sebagai Allah bisa jadi manusia. Anda manusia harusnya bisa jadi seperti Allah. Amin. Nah, ada yang protes begini. Ya, kadang-kadang murid-murid itu ada juga yang kadang-kadang itu ya punya roh protes. Dia bilang begini, Pak Gideon, kalau Tuhan Yesus ya, sebagai Allah mau jadi apa saja, termasuk jadi manusia, ya gampang lah, dia kan Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan itu kan sulit, gak ada modalnya. Nah, karena Anda tahu ya, gak ada modalnya, makanya Roh Kudus nanti yang akan mengerjakan di dalam kehidupan Anda. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu saya bilang begini, lebih sulit mana Tuhan Yesus jadi manusia atau manusia jadi Allah? Ya, jawabannya dia tetap kekeh. Ya lebih mudah Allah jadi manusia daripada manusia jadi Allah, Pak. Bilang gitu. Nah, sekarang gini ya. Ketika Tuhan Yesus jadi anak tunggal Allah Bapa yang duduk di pangkuan Bapa penuh dengan kasih karunia itu, dia punya fasilitas yang luar biasa ya di kerajaan Bapaknya itu. Ketika dia harus turun ke dunia untuk jadi manusia, dia tahu mendaratnya di mana. Ya, mendaratnya di mana? Dua anak saya lahirnya di harapan kita. Ya, wah bangga lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Wow, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus mendaratnya di kandang. Kandang domba. Itu enggak itu? Skenarionya sudah dibuat oleh bapaknya. Nanti enggak ada rumah sakit atau klinik gitu, bidan yang menerima kamu. Nanti kamu akan lahir di kandang binatang, di kandang domba. Ya. Wah saudara, nanti kamu punya orang tua bukan konglomerat. Ya, orang biasa, orang miskin. Ya, jadi Anda lihat saudara,
Dari orang kaya yang penuh dengan fasilitas, lalu disuruh jadi orang miskin, kin seperti itu. Nah itu gampang nggak, saudara? Ya bisa, meluncur gampang ya. Tapi menjalani jadi orang miskin dari orang kaya itu kan sulit, betul? Nah, biasanya semuanya disediakan, dilayani. Jadi anaknya orang miskin, sekarang harus melayani. Ya, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Betul? Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang Anda nih, yang miskin, penuh dengan penderitaan dan sebagainya, lalu ditawarkan, mau nggak jadi orang kaya? Mau nggak jadi orang kaya? Jangan pura-pura nggak jawab. You know, ya, langsung angkat tangan. Saya mau. Udah bosen miskin. Itu enggak dong? Nah, saudara, mau jadi kaya itu loh. Ya. Tapi gimana supaya saya bisa tinggal di istana itu? Jangan khawatir. Nanti ada yang jemput kamu. Betul enggak ya? Nanti ada yang bawa kamu. Gitu ya. Nanti ada ajudan yang datang menjemput kamu. Ya. Pakai mobil mewah. Kamu dibawa ke sana. Jadi untuk Anda berangkat dari kolong jembatan itu, gitu, nah, ke rumah kolong merat itu bukan Anda merangkak jalan sendiri ke sana, tidak. Dijemput, betul nggak ya? Diangkat, ya. Nah itu tugas Roh Kudus. Tahu-tahu Anda sudah ada di rumah itu. Ketika Anda sudah ada di rumah itu, sekarang Anda jadi orang kaya, amin. Enak nggak? Enak. Itu yang saya rindukan. Maka malam hari ini, saya berpesan kepada Bapak Saudara ini, bosenlah jadi manusia. Amin. Bosenlah jadi manusia. Manusia itu memang makhluk yang menderita. Memang makhluk yang menderita dan pantas dihukum. Nah, sekarang jadilah anak Allah dan relakan dirimu di-upgrade terus. Semakin hari, semakin indah menjadi serupa dengan Dia. Amin. Oke, Bapak Saudara, untuk malam hari ini ya kita sampai di sini. Besok kita akan lanjutkan lagi bagian berikutnya ya, bagaimana Dia menebus dan memulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.